Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Suaminya bukan hanya sekedar tukang sembah patung berhala, bukan cuman musyrik, tapi suaminya tukang buat patung, pabriknya. Nama suaminya Azar. Siapa namanya? Azar. Tapi dia tetap jaga anaknya, tetap baik, tetap solihah. Bagaimana balasan Allah? Akhirnya Allah pilih anaknya menjadi orang yang kita sebut dalam sholat kita. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barak. Siapa namanya? Umailah. Saya sudah lama simpan nama itu untuk anak. Umailah, kan enak manggilnya. Maila. Maksudnya buat patung berhala, tapi kalau ibunya baik, anaknya baik. Nomor 1. Bisa lanjut? Bapaknya tidak ikut mendidik karena mesti jauh jaraknya 1500 km. Kalau naik pesawat kecepatan 1 jam 1000 kilo, 1,5 jam baru sampai. Enggak ada peran bapak. Tapi ibunya luar biasa, tegar, kuat. Dan kemudian ibu yang berhasil ini anaknya masuk dalam deretan 1 sampai 20. Bahkan dalam nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang tegar, tidak ada tanaman lumut pun tak tumbuh. Di wadin, di lembah ghairi dzi zar'in, enggak ada tanaman inda baitikal muharram. Dan ketika air susu, air minum tak ada, dia tidak mengutuk nasib. Dia tidak supah serapah, dia tak menyalahkan orang. Dia naik ke bukit Marwah. Nama perempuan itu adalah Hajar. Tadi saya dengar ada yang nyebut Siti Hajar. Sebetulnya kalau laki-laki dipanggil Sayyidi, tapi karena susah manggil Sayyidi jadi Sidi. Kalau laki-laki Sayyidi, kalau perempuan Sayyidati. Karena payah nyebut Sayyidati jadi Siti. Karena nggak sopan nyebut nama orang. Hajar nggak sopan, maka dia sebut Siti Hajar. Tapi asalnya Sayyidati. Kalau bisa terbang, Citylink. Waktu suami pergi pulang ke Palestina, suaminya sudah naik di atas, dipegangnya ujung jubah suaminya. Allahu amaraka bihadza. Allah yang menyuruh kau meninggalkan kami di sini. Jawab suaminya satu kata. Kata dia, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tak akan. Ini pencari rezeki, tapi yang bersama kami di sini pencari silakan pergi, yang bersamaku di sini pemberi. Perempuan yang hebat itulah yang melahirkan. Isma artinya dengarkan, El artinya Tuhan. Ismail, dengarkanlah wahai Tuhan. Jadi di balik laki-laki yang hebat itu bukan laki-laki yang hebat, tapi nggak ada saya ngomong begitu. Memang perempuan ini cepat mengambil kesimpulan.
Sudah besar. Bisa kita lanjutkan? Berhadapan dengan rezim zolim jahat, anak laki-laki yang lahir yuzabbihuna abna'akum, sembelih, asal ada anak kecil potong. Dia tidak menyerah, dia hanyutkan anaknya ke sungai Nil. Ibu ada yang sanggup menghanyutkan ke sungai Nil? Enggak ada, tapi dia perempuan yang hebat, yang tegar, dihanyutkannya anak itu ke sungai. Nama perempuan itu Yuhanil, pakai zal. Yuhanil, ya waw ha alif nun zal. Yuhanil. Perempuan itulah yang hebat. Rezim orang paling durhaka di dunia. Tempatnya sekarang sampai diabadikan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Panjang umur sehat badan, kita ke Mesir ngeliat piramid. Ongkos tanggung masing-masing. Untuk menyaksikan bagaimana Yohanes melepaskan anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusukannya, dilahirkannya dengan tetesan air mata, sobek darah dagingnya. Dia hanyutkan, betapa kuat tawakalnya kepada Allah. Itulah lahir seorang laki-laki yang memukulkan tongkatnya, terbelah laut merah. Dipukulkan tongkatnya, famfajarat misnuhu husnata asyrata aina, 12 mata air terpancar. Siapa? Enggak ada menyebut satu pun nama ayah, tapi perempuan yang hebat bernama Yuhannes. Sudah berapa perempuan? 3. Hanyut kotak kayu. Ada pula kotak kayu di sini. Kotak kayu. Kalau sekarang ibu punya kotak kayu hanyut, ibu enggak khawatir, ya enggak apa-apa karena udah ada GPRS. Tapi ini hanyut, enggak tahu siapa yang mengikuti anak ini hanyut di tepi sungai Nil. Hanyutnya kemana? Jangan-jangan dimakan kuda Nil. Yang mengikuti juga bukan laki-laki, tapi perempuan. Kakak Nabi Musa alaihissalam, dia tengok hanyut, dan yang menunggu di tempat hanyutnya itu juga bukan laki-laki, karena ada seorang perempuan yang sedang mandi bersama dayang-dayangnya. Dia tengok ada kotak hanyut, dia bilang sama dayang-dayangnya, ambil kotak itu, bawa ke sini. Pas dibuka, selama ini dia berdoa ingin punya anak. Saking hebatnya doanya terkabul, tanpa mengandung, tanpa melahirkan, langsung dapat anak. Dan anaknya Nabi. Perempuan itu bernama Asia. Hebat. Jadi ya bagi yang nggak punya anak, berdoa, jaga amanah seperti Asia. Bisa jadi nanti pulang langsung dapat, ada kardus, ada anaknya. Diberikan Allah, dijaga sampai namanya diabadikan dalam Quran. Daraballahu mathalan lilladzina amanu mara'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Apa doa dia? Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu tempat dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Musa itu yang menghanyutkannya perempuan, yang mengawasinya perempuan, yang menemukannya juga perempuan, yang membelanya dari Fir'aun juga perempuan. Perempuan. Makanya kami ini minoritas ini. Perempuan. Sudah perempuan yang keberapa ini? Ibu Nabi Musa, Ibrahim, istri Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail, ibunya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa, ibu angkatnya Nabi Musa. Ada perempuan yang tinggal di kamar, nggak boleh ada siapapun
Nggak boleh ada siapapun jumpa sama dia. Makanannya diantar. Dan yang menjaga dia pamannya seorang pendeta soleh, baik, jujur, amanah. Dan dari perempuan inilah lahir seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Orang lumpuh bisa berdiri, orang buta sejak lahir bisa sehat biiznillah, dengan izin Allah. Satu surat untuk dia dalam Al-Quran. Maryam. Kalaulah Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, pasti di situ ada surat Aminah, pasti ada surat Khadijah, pasti ada surat Aisyah, pasti ada surat Hafsah, pasti ada surat Maria. Tapi yang ada di dalamnya adalah surat Maryam. Begitulah di balik orang-orang hebat ada perempuan yang hebat. Berikutnya yang ke-7, orang minum khamar, berjudi, berzina, mabuk, sampai ketika turun ayat haram khamar, itu ditumpahkan khamar, basah tanah-tanah kota Madinah, saking kan hobinya mereka minum khamar. Tapi dia tetap menjaga amanah. Perempuan yang menjaga amanah bahasa Arabnya Aminah. Aminah melahirkan laki-laki penjaga amanah, Al-Amin. Kalau laki-laki Amin, kalau perempuan Aminah. Tidak akan mungkin ada Amin kalau tidak ada Aminah. Ini nggak boleh didengar laki-laki. Karena kalau didengar pulang dia nanti dia bilang, patutlah anak kita tidak Al-Amin karena kau tidak Aminah. Ya tentu. Oh, ngaku jenenge ngatiem kok. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sugih waras. Padha kabeh mlebu nang surga. Memang kalau dekat Ustaz Salim ini nular. Kesoleh, ha? Jam segini metu dewe bahasa Jawa. Aku kok jam piro iki? Aku isone jam 09.00, kok nek jam 11:12 iki kok Jawane metu dhewe. Ini yang dimuliakan Allah. Begitulah dahsyatnya pengaruh Raja Jawa. Sudah di Sumatera berhasil. Sudah lari ke Batam pun kita bisa. Berikutnya yang ke 11 itu jamnya. Yang ke-8, Umar bin Khattab malam-malam pergi mau mendengarkan bagaimana keluhan masyarakat, nguping. Kalau sekarang istilahnya belusuan. Cuman bedanya Umar waktu itu sendirian. Kalau sekarang orang bawa wartawan. Umar dengar. Ada perempuan ngomong, dia bilang lagi bungkus susu mau dijual ke pasar, campur pakai air putih. Kata anaknya, saya nggak mau, nanti Umar tahu. Umar wis turu, apa-apa, nggak apa-apa, campur aja. Memang Umar sudah tidur, tapi Tuhannya Umar nggak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Umar nguping dengan perempuan ini. Besok Umar ngasih tahu sama pengawalnya, cari rumah ini, anak perempuannya kita pinang. Untuk anak Umar, bukan untuk Umar. Dinikahkan perempuan yang solihah yang nggak mau nyampur susu dengan air putih ini dengan anak Umar bin Khattab. Lahir anak, lahir cucu. Kesolehannya nggak luntur sampai cucu. Cucunya inilah khalifah yang paling adil, menjabat 2 tahun setengah. Nggak ada yang nerima zakat karena semuanya mampu. Dari Yaman ke Darul Baydha Maroko, Yaman, Saudi Arabia, Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir,
Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, 8 negara nggak ada orang miskin. Cucu dari perempuan yang nggak mau nyampur susu, nama cucunya Umar bin Abdul Aziz. Sampai dikatakan dia khalifah yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Gara-gara apa? Darah perempuan solihah nggak luntur. Berikutnya yang ke 9. Bisa diingat? Ini keluar dalam ujian akhir semester. Kampus. Oh, di kampus politeknik. Mahasiswa. Beda ekspektasi. Hah? Salah ekspektasi. Dasi bukan sembarang dasi. Dasi dibeli di kota Demak. Ekspektasi mahasiswi. Nggak usah kita terus. Bukan saya udah tahu. Saya kan udah bolak-balik. Ini yang bagi yang nggak tahu ini. Nah, prank berarti. Kena prank. Berikutnya yang ke-9. Kamu kalau mau nikah sama anak saya, Sabit, laki-laki yang mau nikah ini jenenge Sabit. Sabit artinya orang yang kokoh, istiqomah, tidak bergeming. Sabit. Bukan sabit sing ngangon kambing itu sabit. Ora sabit itu. Sabit orangnya kokoh. Sabit mau nikah. Sabit, kamu mau nikah sama anak saya? Anak saya itu nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya mulut, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Bayangkan, bulat macam semangka. Sabit, karena memang nama dia Sabit, akhirnya dia menikah. Zaman dulu nikah itu perempuan itu nggak dilihat, nggak tahu, nggak nampak mukanya. Tapi karena dia serius, nikah. Setelah nikah, habis tamu pulang, wis podo kabeh, wis lunga, lalu Sabit melebu nang jero. Begitu dia buka pintu tirai kamar, oh kaget. Sopo iki? Katanya istri saya nggak punya mata, nggak punya telinga, orang duwe tangan, kaki iki kok apik tenan. Sampeyan sopo? Aku bidadari surgamu, Mas. Sabit nggak yakin, nggak percaya, jangan-jangan orang lain. Dia tanya, Bapak, katanya anak Bapak nggak punya mata, telinga, tangan, kaki. Anak saya nggak punya mata karena nggak pernah melihat yang haram. Anak saya nggak pernah telinga, nggak pernah mendengar maksiat. Tangannya nggak ada karena dia tidak pernah memegang yang dilarang Allah. Kakinya tidak pernah melangkah kepada tempat maksiat. Akhirnya mereka melahirkan seorang anak. Itulah dia Imam Abu Hanifah, nama lengkapnya Nu'man bin Sabit. Imam mazhab pertama Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah, Irak. Orang-orang hebat itu. Kalau tidak ada Imam Hanafi, bagaimana orang bisa tahu fikih? Yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Imam Hanafi dilahirkan dari perempuan yang solihah, yang luar biasa. Jadi kalau ada orang sekarang, kenapa nggak muncul seperti dulu Imam-Imam Hanafi? Jawabannya, karena tidak ada perempuan yang bulat seperti semangka. Jangan takut gendut. Karena segendut apapun kita kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisikan dari Ustaz Luqman. Saya hanya menyampaikan. Berikutnya yang ke-10. Saya ini kalau ceramah, ngelihat tempat, jumpa orang, itu pasti saya tanya, apa rahasia di balik ini?
Saya pernah pergi tausiah ke satu rumah kayu tapi beton. Loh, rumah kayu yang mestinya pakai tiang tapi dibuat beton, cantik. Lukisan perempuan sebesar kaca itu 2 kali lipat, gambar perempuan. Saya tanya, ini siapa Pak? Ini ibu saya. Ini si bapak membangun Islamic Center terbaik nomor 1 2015 se-Indonesia. Karena Islamic Center ini di bawahnya ada tempat penitipan anak, ada sekolah tahfiz Quran sampai sekolah tinggi universitas S1. Ada pesantren tapi nggak punya Islamic Center, ada Islamic Center nggak punya tahfiz Quran. Ini lengkap. Nah, orang inilah yang bangun. Sampai ada penitipan anak. Bahkan kabarnya sekarang penitipan suami pun sudah dibuat. Boleh nanti kita buat cabang di Batam. Luar biasa. Lalu saya tanya, rupanya rahasianya ini. Bagaimana perjuangan perempuan ini, Pak? Kalau air sungai ini banjir dulu Pak Ustadz, begantung emak saya ke tiang kayu jendela ini untuk membesarkan saya. Enggak ada sawah orang di sekitar sini yang tidak ada tangan dia ikut mencabut rumputnya. Untuk apa? Mengambil upah mencabut rumput, memanen padi. Dari tangan itulah lahir anak laki-laki yang luar biasa. Sekarang anggota DPR RI, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Saya orangnya suka penasaran, makanya kalau saya tengok orang-orang hebat tuh, saya tanya, bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya, rata-rata ibunya. Bapak, mohon maaf ya, bapak jangan tersinggung, jangan tersinggung. Kan semua sekarang bisa diwakili AI kan, bisa sampai bahwa banyak orang nggak mau sekolah lagi karena AI. Buat makalah dulu, sekarang enter masuk barang jadi. Mohon maaf, mungkin nggak sopan. Di barat sekarang ada bank sperma. Artinya laki-laki ini bisa musnah. Tapi membesarkan, mendidik, mengandung, menyusukan, melahirkan nggak bisa diwakilkan ke bank dan nggak bisa dilakukan oleh AI. Inilah yang akan bertahan. Makanya di dunia ini yang bertahan ini perempuan. Sekarang jumlah laki-laki dengan perempuan mana yang lebih banyak? Perempuan. Laki-laki ini hampir punah. Tengoklah di sini berapa orang lagi. Itu pun saya tengok wajah-wajahnya hampir punah. Oke, kita lanjutkan. Yang keberapa? Ke-11. Nanti kalau pergi ke Palembang, ada rumah berjejer 3, besar. Ruang tamunya aja sebesar ini, satu rumah, 2 lantai. Rumah. Saya penasaran. Pak Haji, iya. Gimana perjalanan hidup Pak Haji? Ini semuanya berkat ibu saya, Pak Ustaz. Waktu itu dia selalu ingin buat acara baca yasin berzikir. Karena saya nggak punya duit Pak Ustadz, bambulah yang kami susun, ikat-ikat pakai terpal hijau biru. Hujan meleleh Pak Ustadz. Apa kata ibu saya? Nanti kau kaya raya, yang penting kau buat zikir, majelis ilmu, pengajian. Mati aku, jangan sampai berhenti. Setiap kali saya kasih dia cincin, setelah saya punya duit Pak Ustadz, saya belikan
doktor dari luar negeri, sukses berhasil semua. Cucu dapat beasiswa dari Nanjing, bukan anjing. Cucu satu lagi dapat beasiswa. Saya pakai rumus saya, Pak Bir ente rumah mak saya, Pak Ustadz. Apa jurus dia? Dia kalau kami ingin sesuatu, dia tak berhenti puasa sampai hajat itu sampai. Kelima-lima kami ini dipuasakannya, dan dia tidak pernah berhenti membaca Yasin. Hidup. Kalau kayak saya cerita nabi-nabi, itu kan nabi-nabi, itu kan zaman imam-imam. Zaman sekarang masih ada anak cucunya masih hidup, nggak percaya juga, campakkan ke laut. Kalau ada orang yang nggak percaya, true story, kisah nyata, bukan cerita dalam buku, ketemu saya orangnya, sampai hari ini masih ada orang. Begitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tirakat yang lain adalah suka menolong orang yang kurang akal, orang yang kurang tenaga. Itu biasanya datang ke rumah kami, Pak Ustadz, dikasih makan, dikasih duit. Sampai waktu saya mau ikut tes polisi dari kampung di Bandung, kita orang kampung mau pergi ke Bandung, sekolah kita pun kualitasnya tingkat desa, nggak ada duit. Mereka berdoa kepada Allah. Akhirnya datang seorang laki-laki yang kurang akal, Pak Ustadz. Dia habis nangkap ular sawah, dijualnya ke pasar, laku 1.800.000. Pak, saya baru nangkap ular. Orang kurang akal. Orang kurang akal nengok ular itu macam cacing aja itu. Saya baru nangkap ular, saya jual, dapat 1.800.000. Yang 800 saya pegang, yang 1.000.000 Bapak pegang. Nanti kok aku perlu duit, ku minta sama Bapak. Itulah modal saya ke Bandung, Pak Ustadz. Setelah itu kami ganti. Ternyata kalau kita buat baik, orang yang kurang akal pun jadi berakal. Tapi kalau kita buat jahat, yang berakal pun jadi hantu. Semakin yakin saya untuk mencari orang solihah. Udah. Untuk anak-anak kita ini supaya menjadi anak. Berikutnya yang ke? 13. Yang ke berapa? 3. Sampai ke berapa nih? Sampai habis bahan ini. Meninggal suaminya, susah. Kira-kira kalau perempuan umur 43 tahun masih bisa nikah nggak? Bisa, sangat bisa. Anaknya nggak banyak. Kecuali anak do re mi fa si la si do re fa sol fa mi re do. Takut orang Minang. Banyak orang Minang nggak mau dia. Dibesarkannya anaknya, dikirimnya menyeberang pulau sampai ke Darussalam Ponorogo, dicucikannya ke lubang WC. Kalau datang ke sana ke Pontianak, saya macam raja di rumah itu dibuatnya, dibentangkannya tilam, tahu tilam? Dibuatnya di situ. Saya mau tablik akbar umur 100 tahun, 1 abad gontor. Di gontor mana boleh ceramah pakai baju putih, harus pakai jas. Dikirimkannya pakai jas, gagahlah Ustaz Somad di situ. Oh, tahu dia saya tak bawa jas. Dibalik perempuan yang luar biasa. Berikutnya yang ke? Nanti kalau Bapak Ibu landing pesawat, nggak usah kita tirukan suara lagi, nanti salah lagi. Nanti di Kulon Progo, nanti habis itu kita akan bawa ke kampung yang adem, ayem, tentrem, nyaman. Ada seorang perempuan yang akan menyambut saya. Dia dudukkan saya di ruang tamu. Ini kamar nanti Ustadz wudhu untuk sholat. Ini makanan terhampar banyak. Orang baik, solihah,
perempuan yang baik, solihah, ada gambar dia sedang bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perempuan inilah yang melahirkan Ustadz Salim Afillah. Orang perempuan yang luar biasa ini. Maka saya kalau ketemu dengan mereka ini, doakan saya. Saya sampai hari ini dapat doa orang baik-baik, dan persatuan orang baik-baik ini ada di Batam. Karena orang ini kan ragu nih, aku baik apa enggak ya? Aku bilang baik, karena aku tengok dari tatapan matanya udah mulai agak-agak. Aku kok nggak masuk nih dari tadi kan. Berikutnya yang ke 15. Ada seorang perempuan, anaknya tidak boleh ikut acara nikah. Kalau ada acara nikah walimah nggak dibawa kondangan. Kenapa? Nggak boleh ditengok laki-laki. Kalau ada acara camping pramuka sekolah nggak boleh. Guru maksa, anak mesti ikut camping, datang dia. Kalau anak saya camping, aku yo melu. Dia mau ikut camping, dia mau ikut di kemah anaknya itu. Nggak boleh. Nggak boleh punya handphone. Nggak boleh punya Facebook, nggak boleh punya Instagram. Sampai anak itu mesti duduk 24 jam membaca Quran 30 juz non-stop. Kalau bisa hatam, duduk dari maghrib sampai ke maghrib besok, hatam 30 juz nggak salah, baru boleh. Ibu itulah yang melahirkan Ustazah Fatimah. Perempuan biasa. Berdoa dia di waktu malam, ya Allah, aku ingin punya menantu yang bisa menjaga hafalan anakku. Ustaz tahu dari mana? Ku tanya. Enggak, ku tanya mana mau dia cerita. Ku tanya. Apa amalan Umi? Enggak boleh. Saya dulu kan pergi jumpa sepupu saya di Medan, ditanyanya, kau ku tengok udah lama hidup sendiri, kenapa kau tak berbini? Ku bilang, aku mau berbini kalau cukup 5 syarat. Apa itu? Pertama, dia tamat pondok, belum kenal laki-laki, akulah laki-laki pertama dikenalnya dalam hidup. Ya, tenang dulu. Yang kedua, dia mesti hafal Quran. Yang ketiga, dia tidak punya handphone. Yang keempat, dia tidak punya Facebook. Yang kelima, dia tidak pernah keluar rumah. Apa kata sepupu saya? Sampai mati kau tak berbini. Mana ada orang sekarang nggak punya handphone, kata dia. Saya pun waktu mencakapkan itu asal-asal aja, biar supaya jangan capek orang itu nanya. Kalau kau kan ditanyanya terus, biar supaya jangan bebuih mulut dia nanya. Ternyata ada di dunia ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Setelah kami nikah di Gontor, dipoto, viral, banyaklah orang nanya sama ibu ini. Disangkanya Ustazah Fatimah ini banyak adiknya. Cik Ono. Masih ada lagi, nggak tahu. Itulah last edition. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau, memang betul judul hari ini memang mendidik generasi hebat dari rahim ibu hebat. Ini semua ibu-ibu ini punya rahim. Pede kali. Maksudnya hebat ibu, hebat. Berikutnya yang ke 15. Saya tak bisa tidur kalau gelas ada plastik, nggak bisa. Sebelum tidur itu gelas, piring, kalau bekas makan, bekas minum saya antar dulu ke dapur. Kalau ada botol-botol saya tidur. Karena begitu mak saya mengajar saya. Jadi sampai hari ini, sampai walaupun udah berumur 31 ini,
umur ini bukan angka, tapi masalah rasa ini. Saya tahu ibu-ibu komplain enggak. Saya sedang menguji apakah orang ini perempuan hebat atau tidak. Saya kan dekat dengan Ustadz Salim. Ustadz Salim ini lahirnya 1984. Ustadz Luqmanul Hakim ulang tahun tadi malam yang ke-42 tahun. Jadi kalau aku tua, terasa kali lah aku jatuh. Palaku bilang rasa 31 pun kalian nggak setuju. Parah kali. Tipis sekali pergaulan itu. Nggak ada rasa empati sedikit. Jadi karena di hotel mau tidur, saya ambil plastik, saya buang itu semua. Pagi ditanya Ustazah Fatimah, mana martabak yang pakai? Ku bilang ku buang semua udah. Jadi didikan orang tua tuh nggak bisa hilang, walaupun kita udah tua, walaupun udah nggak bisa. Terus dia bilang itu nggak basi, nggak busuk. Cemana lah saya pokoknya saya nggak boleh salah. Saya bilang itu memang bukan martabak telur, karena kalau telur busuk itu martabak keju. Tapi menurut medis, makanan yang sudah itu udah terkontaminasi segala macam. Sama perempuan ini jangan sampai kita kalah. Kalah habis kita. Ini ku nasihatkan kalian sama laki-laki semua. Nggak boleh ada celah kalah. Alhamdulillah selamat. Saya sampai hari ini, walaupun di hotel, kalau bangun, spray itu nggak boleh kusut. Karena mak ini ngajarkan bangun tidur lipat, mesti rapi, tak boleh. Sampai hari ini kalau habis mandi nggak bisa saya meletakkan handuk di atas tempat tidur, nampak saya muka emak. Handuk harus dijemur di cahaya matahari. Macam mana lah kita di hotel mencari cahaya matahari? Takkan ku gantungkan di balkon itu. Masa dia gantungkan di kamar? Begitulah orang tua ini mendidik. Pernah saya pergi dibawanya undangan, nampak saya maaf cakap ada orang yang kekurangan fisik. Jadi kita anak kecil belum sekolah, nengok orang yang fisiknya agak kurang kan lama mata kita nengok. Balik ke rumah dikasih tahu, jangan tengok dia lama-lama, ibati dia itu tamu Allah. Kau lama nanti di akhirat ditanya-tanya malaikat, dia itu tamu, langsung masuk surga. Sampai hari ini kok nampak saya ada orang kekurangan fisik, tak berani saya nengok lama. Pernah nampak saya di satu masjid, maaf cakap, hilang ujung tangan bapak ini, lama dia berdoa. Disitulah saya menangis, bercampur perasaan dalam diri saya. Pertama saya menangis, dia kekurangan fisik tapi doanya lama. Aku sempurna, kenapa aku tak berdoa? Yang kedua, terbayang saya, ternyata nasihat sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, pendidikan yang pertama, pendidikan ibu. Saya tes tahun 2017, saya daftar S3 ke Sudan. Mak, aku daftar S3. Terus S3 ini mesti 2 tahun di sana. Waktu itu umur dia sudah hampir 70. Nanti kalau aku pergi ke Sudan, berani mak tinggal di rumah ini sendiri. Saya mau ngetes, ini kira-kira nanti dihalanginya aku apa tidak. Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan sana, selesaikan doktor kau, masalah aku mati hidup dimanapun mati. Yang penting kau berhasil sampai pahala amal kau ke aku. Kenapa anak-anak sekarang ini generasi strawberry? Macam mana strawberry? Di dalam kaca etalase mall merah cantik menyala abangku. Tapi begitu dibawa keluar lemot, lonyot. Kenapa?
Karena tidak dididik dengan pendidikan yang kuat. Banyak anak-anak, "Mama, aku dapat beasiswa ke Cambridge University." Ya. Nggak pernah mak saya menangis. Waktu saya mau ke Mesir, pergi. Cuman yang saya larang satu, "Mak, aku dapat beasiswa ke Mesir. Jangan kenduri." Karena dia suka kenduri. Jangan kenduri. Karena kalau mak buat kenduri, ternyata nggak jadi, malu aku di kampung ini. Jangan kenduri, aku bilang. Sesudah saya di Cengkareng, udah mau berangkat, barulah ditelepon orang kampung. "Udah boleh kenduri?" "Boleh," aku bilang. Barulah dia kenduri. Mau ke Maroko gitu juga, udah di Cengkareng, datang orang telepon. "Udah di mana?" "Sudah boarding," aku bilang. "Jadi berangkat?" "Jadi." "Kenduri kami ya." "Kendurilah," aku bilang. Sebelum itu jangan berangkat. Saya adik-beradik 2. Saya anak pertama, adik saya anak kedua lah. Mana pula mungkin anak ketiga? Kata adik saya, "Aku tak bisa mengawani mak pulang kampung. Dari Pekanbaru ke kampung di Kabupaten Asahan sana 12 jam naik mobil. Nggak bisa, kami sibuk." "Aku mohon maaf mak, jadwalku penuh, aku pun tak bisa." Maksud kami, biar supaya dia jangan balik. Pergi dia naik bis. Pergi dia ke pasar pagi Arengka, dibelinya daging murni, dipotong-potongnya, direndangnya, dibungkusnya. Supaya nanti di kampung dia tinggal masak nasi sama sayur. Diundangnya, tiap 6 bulan sekali dia pergi, tak bisa kami halang. Cucu pertama Khairun Nisa, sekarang sudah di Mesir. Kata dia, "Kau nanti macam uak kau." Maksudnya macam saya. Berkat doa dia sekarang sudah berangkat ke Mesir, sudah mau masuk tahun 2. Doakan supaya jadi anak solih. 2 cucu ini, satu Khairun Nisa, satu Maulana Habibi Abdillah, dibawa. "Aku nggak bisa ngantar mak, aku sibuk." Biar supaya jangan dibawanya cucunya ini. Pagi-pagi dari Panam sana dibawanya naik bis angkot ke Masjid Ar-Rahman Jalan Sudirman, supaya 2 anak ini bisa mengaji kepada Ustadz Khairun Nas Jamal. Dia ingin jadi qori, karena dia dulu bercita-cita, "Aku ingin kau jadi qori." Saya tak jadi qori, tak dapat cita-cita ke saya, cucu ini jadi qori. Duduklah dia mengantar anak ini ke Ustadz Khairun Nas Jamal, supaya anak ini pandai mengaji jadi qori. Ustadz Khairun Nas Jamal doktor, juara internasional di Malaka, juara nomor 1. Itulah mengajar di Ar-Rahman. Apa kata orang menengok? "Ibu umur 70 bawa 2 cucu, nggak khawatir. Siapa anak ibu yang rela melepas anaknya? Nggak berbakti betul anak ibu itu," kata orang. "Kau kalau ku sebut anakku pasti kau kenal," kata. "Siapa anak ibu?" "Ustadz Somad." Selalulah dia diantar jamaah pulang. Jadi kalau saya lihat dan saya alami pendidikan orang tua ini yang luar biasa. Sebelum ke Mesir, kami nyewa rumah dengan adik saya kuliah di IAIN. Sebelum ke Mesir, adik saya di MAN. Itu kalau dia datang pagi, kunci dia pegang. Kami pulang siang. Pulang kami ke rumah, tengok pecah botol-botol di lantai. "Kenapa mak pecahkan?" "Kusangka minuman keras, botol parfum." Periksa itu semua. Surat-surat cewek nggak ada yang lolos. Bukan macam sekarang ada email, ada nggak ada. Dibukanya semua. Sebelum berangkat ditanyanya, "Kau kalau mau kuliah, ku kuliahkan. Kemanapun kau pergi, aku ikhlas. Tapi kalau kau mau berbini, ku kasih sawit." Kau mau kuliah apa berbini? Jadi sama dia mesti jelas, jangan sampai tak jelas. Dan tak pernah memuji, tak pernah sekalipun memuji. Rindu pokak telinga saya ini mau mendengar, tak pernah memuji. Apalah salahnya dipuji? "Hebat kali kau sekarang ya." Nggak pernah. Saya bawalah dia tabligh akbar, saya cari jadwal yang jamaahnya teramai.
damai, bunuh. Pulang, apalah agaknya cakap dia. Begitu pulang ditanyanya, ada satu mau kutanya ke kau. Apa mak? Kau nggak punya jin kan? Punya jin. Kenapa punya jin? Banyak orang berkawan sama jin, baca mantra-mantra biar supaya suka aja orang sama dia. Aku tak mau kau berkawan sama jin. Kalau ada jin-jin kau lepaskan. Karena atuk kau dulu berpesan ke aku jangan pelihara jin, dan aku berpesan ke kau jangan pelihara jin. Aku nggak ada, aku bilang. Aku lillahi ta'ala aja. Nggak ada. Jadi ibu jangan sangka saya ini pakai jin. Nggak ada, kain katun semua. Saya baru tahu dia ada majelis di dekat rumah, ada musola Al-Makmur namanya. Aku puasa bulan Rajab nih full sebulan. Aku bilang mak udah tua hampir 70, sakit nanti. Kata ustadz kami di Al-Makmur itu, bagus puasa bulan Rajab ini, bulan haram. Emosi saya, aku ustadz, saya bilang. Ya, ustadz kami kata dia. Jadi di mata saya, di mata dia, saya ini bukan ustadz. Ada ustadz dia. Gak pernah dia menengok anak ini lebih dari tinggi. Saya baru tahu bahwa dia mengagumi saya sesudah dia meninggal. Karena di rumah tuh ada makcik yang mengawani dia. Saya tanya, makcik, iya, malam Senin itu apalah yang dilakukan mak tuh terakhir? Macam biasa, bangun dia jam 2, habis itu dia makan sahur, karena dia tak pernah tinggal puasa Senin Kamis. Habis makan sahur, dia sholat tahajud, ada buku-buku zikirnya, baca ratib, baca zikir, bertasbih segala macam. Habis itu menunggu azan subuh, ditontonnya video kamu. Oh, kagum juga dia sama. Lama ditontonnya video kau menjelang subuh. Tak pernah dia memuji sekali. Baru banyak saya dapat cerita-cerita dari jamaah yang berdatangan ke rumah. Jamaah pun datang, Ustadz, saya dulu selalu ke rumah, tapi Ustadz nggak ada di rumah. Kami bertanya sama emak, apalah amalan-amalan emak? Apalah kata emak tuh? Kalau sholat tuh di kamar, aku bangun malam, ku bacakan di pintu kamarnya itu tahlil la ilaha illallah. Berapa kali mak? 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Pergi saya bawa dia ceramah ke Medan, di hotel. Ada kawanku mau datang, datanglah ke sini ke kamar, nanti ku pesankan teh. Enggak, dia mau di lobi aja. Ayo ku kawani ke lobi. Saya biarkan dia ngobrol di situ. Saya pura-pura main handphone, tapi telinga saya dengar apa bicara. Apa yang dicakapkan orang? Perempuan kan kalau udah tua cakapnya kuat. Beda sama anak gadis. Kawannya ini bertanya, apalah yang kau bacakan untuk anak kau? Kata mak saya menjawab, aku tak banyak amalku, cuma aku bacakan Al-Fatihah aja. Berapa kali? 100 kali semalam. Oh, tak pernah dia ceritakan ke saya bahwa dia baca 100 kali. Waktu berpisah 4 tahun di Mesir, nggak pernah pulang dan nggak pernah video call. Nggak pernah pulang, nggak ada video call. Sampai terlintas di pikiran saya, jangan-jangan aku ini anak angkat. Kok bisa dia nggak rindu sama aku? Setelah pulang, saya punya anak, saya peluk anak. Saya bilang, aku sayang kali aku sama anakku ini. Mak tak sayang sama aku? Sayang, kata dia. Kalau sayang kenapa mak biarkan aku di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun? Karena kalau kau di rumah, kau jadi hantu. Maka aku biarkan kau jauh. Jadi macam mana lah mak mengobati rindu mak? Ku cari budak-budak yang hitam macam kau. Ku undang dia ke rumah, ku masakkan gulai kesukaan kau, ku belikan baju, ku sapu kepalanya. Terobati rindu aku ke kau. Kadang sedang mencuci aku di dapur, ku dengar kau memanggil aku, mak.
Sedang menggulai aku di dapur, ku dengar telinga aku kau memanggil aku, tapi tak ku ceritakan supaya kuat kau belajar. Tahun 2019 pukulan yang sangat berat dalam hidup saya. 2019 bulan Maret, 18 Maret 2019 mak meninggal. 11 April jumpa Pak Prabowo, mengamuk lawan Pak Prabowo. Disabotase nomor saya, dikuntit, diikuti kemana-mana, dipoto rumah saya dari atas pakai drone, dituduh bahwa rumah itu hadiah dari Pak Prabowo. 2019 sampai saya tak punya handphone 3 bulan, April, Mei, Juni. Bulan Maret, April, Mei, Juni, bulan Juni menulis disertasi. Kerja saya hanya menulis, sholat, makan, menulis, sholat, makan. Bulan Juli pergi ke Sudan. Mendarat pesawat itu di Sudan, sunyi, tak ada orang. Perang. Tak ada orang. Satu-satunya pesawat yang mau ke Sudan, Ethiopian Airlines. Karena Ethiopia ini nggak ada yang orang mau menembaknya. Tak ditembak pun jatuh. Ethiopian Airlines. Sebulan saya di Sudan nggak ada internet karena pemerintah Sudan memblok internet. Kalau ada internet nanti orang menyebar unjuk rasa, menahankan nulis disertasi tanpa internet di Sudan. Pulang Agustus baru ceramah seminggu, langsung 5 laporan di Mabes, fitnah kasus penistaan agama. Di saat tak ada tempat mengadu itu, saking susahnya udah, saya ajaklah keponakan saya berangkat dari Pekanbaru jam mau maghrib, mau jam-jam 5 sore. Saya bilang aku udah tak tahan lagi, ayo kita ke kubur emak, ayo. Sampailah jam 2 malam, jam 3 malam di kampung. Turun saya dari mobil, saya peluklah tanah kuburannya itu. Dulu kalau dia hidup mengadu, saking tak adanya di tempat mengadu, saya peluklah tanah kuburannya itu, menjeritlah saya di situ. Ya Allah, oh mak, kata saya. Jadi kalau masih ada ibu, puas-puaskanlah. Kalau sudah tak ada, saya pikir dia sudah meninggal, tak ada lagi doanya itu ke saya. Rupanya setelah saya renung-renung, masih ada sisa-sisa doanya itu ke saya, masih ada. Mak, coba tengok tanah nih, cocok tak tanah? Cocok, suka aku. 4 kilo dari UIN. Bayangan saya nanti saya ngajar mudah, dekat. Nanti ku buatkan rumah di sini untuk emak. Di depan rumah ini ku buatkan TK supaya pagi tak terlalu sunyi, mak. Banyak budak-budak. Di depan ini nanti ku buatkan musola supaya mak dia suka mengajar mengaji. Saya dari alif bata, dia mengajar pakai alif di atas, alif di bawah, i alif depan, o. Bisa ibu? Berarti udah tua. Karena orang sekarang nggak ada pakai itu lagi. Dia mengajar saya alif bata sampai hatam Quran. Dimasakkannya lah balai, karena dia orang Melayu asahan, pakai pulut kuning, pakai ayam panggang untuk menyenangkan hati saya hatam Quran sebelum besunan. Setelah itu baru diserahkannya ke guru lain. Jadi setiap saya ceramah sampai pahala, dan dia guru mengaji. Nanti mak di depan rumah nih TK, di sini ada musola supaya kita saya mau buat pondok besar, nggak ada. Setelah dia meninggal dunia, jadi pondok itu saya panggil tukang, Pak tukang, ini ada duit 1 miliar, aku tak ada duit, bangunlah, dapat berapa? Sejak dibangunnya itu saya nggak pernah nanya sisa duit berapa, karena kalau disebutnya sisa berdenyut jantungku. Pongpang, 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 5, 10, 15, 20, jadi 4 lantai 20 kelas. Saya tanya, berapa jadinya? 8 M. Bangunkan asrama, dibantu sama Ustadz Lukman dengan jaringan sahabat-sahabat beliau. Pongpang, 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 kata tukang. Itu pongpang itu suara martil itu. Pongpang, pongpang, pongpang. Jadi 9, 9, 9, 9, 36 kamar
Saya tanya tukang, berapa harga asrama nih? 17 miliar. Saya bilang ke anak santri itu, kalianlah santri paling hebat yang bisa tidur di kamar harga 17 miliar. Aku dulu pondokku kayu dindingnya, aku bilang. Ini Masjid Hajjah Rohana. Di depan ini hutan, 4 petak. Di tempat lain orang mewakafkan tanah ke saya. Di Kalimantan Barat disaksikan Ustadz Lukman, nih tanah wakaf. Di Riau, jangankan mewakafkan, dibeli pun dia tak mau. Tak mau dibeli. Ditulisnya pula di situ pamflet, jangan buang sampah di tanah kami. Oh, mak sakitnya hati membacanya. Ustadz dendam? Enggak, ini untuk ngingat aja. Setiap lewat di situ kubacakan. Kalau memang ada lagi doa yang makbul untuk almarhumah makku Al-Fatihah, habis itu kubacakan sholawat. Setiap lewat di tanah itu, apa yang terjadi? Datang orang dari Surabaya, terbang langsung ke Pekanbaru. Tak ada suara pesawatnya, tak bunyi. Sampai dia ke Pekanbaru, didatanginya 4 orang yang punya tanah ini, dibelinya, diwakafkannya langsung tanah itu atas nama yayasan. Bapak dari mana? Saya sahabat Ustadz Salim Afillah. Makanya lapang halaman masjid. Maka saya yakin, meninggal pun orang tua kita, doanya masih ada lagi sisa-sisanya untuk kita. Kenapa anak-anak di Batam ini hebat? Karena ibu-ibu yang luar biasa ini, insya Allah. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan. Bahan saya masih banyak, cuman saya lapar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dengan kajian maksud hati ada proses bertanya. Jadi untuk itu kami tidak adakan sesi tanya jawab karena sudah hampir pukul 12. Doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa ala hadhihi niyyah, untuk niat-niat yang baik supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solihah, hati istiqomah, mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.